10. Oke. Pertama mungkin sambil menunggu yang lain join ya, ini materi yang masih ringan dulu. Saya berbagi kabar gembira dulu untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat di screen. Bapak Ibu yang saya share ini adalah menu untuk Bapak Ibu ketahui. Nanti saya akan share linknya. Ini Bapak Ibu akan sangat butuhkan untuk informasi seputar PPG guru tertentu. Di sini ada banyak sekali menu yang sudah disiapkan. Bapak Ibu bisa klik menu manapun yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya Bapak Ibu pengen tahu PMM itu apa ya, cara masuknya gimana, Bapak Ibu bisa klik yang sebelah sini. Kalau misalnya mau tahu menu tentang buku panduan PMM, jadi saya tuh nanti ngerjakannya gimana bisa lewat ini. Video tutorial juga ada di sini. Atau misalnya yang ini pertanyaan yang sering ditanyakan bisa Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, nanti bisa dibaca-baca saja. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu aja, supaya kalau ada pertanyaan seputar PPG guru tertentu, Bapak Ibu bisa langsung cari jawabannya di sini. Kalau misalnya setelah baca-baca di sini ada yang nggak difahami, baru tanya ke kami. Di sini lengkap ya Bapak Ibu, ada regulasinya, ada pusat bantuan kalau misalnya nanti mau aktivasi emailnya, atau nanti misalnya mau masuk ke PMM, tapi saya pakainya Chromebook nih Bu, gitu. Bisa cek di sini. Nanti saya share linknya, Bapak Ibu bisa baca-baca kembali di rumah. Jadi ini cuma informasi aja bahwa link ini akan kami bagikan ke Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu mencari atau menemukan informasi yang Bapak Ibu ingin ketahui. Begitu. Ini saya stop share dulu. Nanti, oh suara saya putus-putus, betulkah? Mungkin di jaringan di Bapak Ibu ya yang kurang baik. Sepertinya di mahasiswa lain oke nih. Kalau misalnya terpaksa ya Bapak Ibu leave gitu dari meeting atau misalnya terputus dan nggak bisa join lagi nggak masalah. Nanti kami akan bagikan rekamannya yang mungkin Bapak Ibu nggak join bisa mutar rekamannya kapanpun atau misalnya pengen diputar ulang kapanpun juga bisa. Nanti kami share linknya. Izin sekarang kita mulai ke materi PMM dulu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, ini adalah file yang nanti Bapak Ibu akan butuhkan untuk mengetahui bagaimana sih belajar mandiri di PPG itu. Eh, ini ada daftar isinya. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana alur pelaksanaan untuk sampai bisa nyampe ke Serdik, kemudian masuk ke PMM seperti apa dan lain-lain. Saya mulai dari awal dulu. Kita mulai dari alur pembelajaran ya Bapak Ibu. Anggap aja ini penguatan dulu karena tadi udah disampaikan. Jadi alurnya Bapak Ibu ini dipanggil oleh Direktorat GTK untuk ikut PPG. Panggilannya masuk lewat SIM PKB. Kemudian reaksinya Bapak Ibu adalah mau bersedia untuk ambil kesempatan di PPG atau tidak. Dari 600 mahasiswa di kami, Alhamdulillah per hari ini 600 mahasiswa tersebut semuanya sudah bersedia. Em, Kalau di Daljab sebelumnya, kami kebetulan, nggak tahu di LPTK lain ya, tidak pernah 100% bersedia. Karena apa ya, pertimbangannya banyak. Misalnya karena nanti masih harus kuliah gini, nge-Zoom dan lain-lain, padahal mungkin IT-nya rendah. Atau misalnya karena saya kesibukan ini, Bu, atau misalnya karena sakit atau karena kendala lain. Tapi kali ini, menurut persepsi kami sih, kenapa kok semuanya bersedia? Karena kita kan nggak ada perkuliahan. Jadi kita belajar mandiri di PMM. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dimanapun, kapanpun, nggak ada waktu yang ditentukan. Jadi nggak ada misalnya harus selesai dalam waktu 1 bulan, nggak ada. Mau selesai 2 bulan kek, 3 bulan, 4 bulan nggak masalah. Tapi diingat, semakin cepat Bapak Ibu selesai, maka Bapak Ibu semakin bisa mendaftar ujian di waktu yang terdekat. Kalau Bapak Ibu misalnya selesai dalam waktu 1 bulan, kalau idealnya ya, idealnya itu selesainya dalam waktu 49 hari. Anggap aja 2 bulan lah. Tapi kalau misalnya nggak sampai 2 bulan ya, 1 bulan setengah. Nah, misalnya Bapak Ibu selesai dalam waktu 1 bulan, nggak apa-apa. Bapak Ibu nanti tinggal klik selesai, kemudian tinggal nunggu mendaftar UKPPPG.
Kalau selesai dalam waktu 1 bulan. Kalau misalnya Bapak Ibu selesainya dalam waktu 2 bulan, berarti dalam waktu itu Bapak Ibu baru bisa mendaftar. Artinya belajar mandiri ini benar-benar Bapak Ibu mandiri yang akan menentukan sendiri kapan sih saya lulus, kapan saya bisa ikut ujian gitu. Karena alurnya adalah seperti yang ada di slide. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu klik bersedia, Bapak Ibu melakukan lapor diri di LPTK. Nah, tentang lapor diri ini ya, ada banyak sekali yang japri. Ibu, saya sudah lapor diri belum ya? Coba tolong dicek dong nama saya gitu. Jadi kami akan melakukan rekap dulu Bapak Ibu karena ini ada 600 mahasiswa. Kami butuh merekap dalam waktu beberapa hari. Rekapnya yang pertama kelengkapan, kemudian kesesuaian, kemudian ada nggak jawaban yang masuk atau nggak masuk gitu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jangan-jangan data saya nggak masuk nih di lapor diri, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Yang penting Bapak Ibu sudah klik kirim kemarin, meskipun misalnya nggak unduh bukti lapor diri nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah lapor diri, udah klik kirim, selesai sampai di situ. Tinggal nunggu aja dari kami. Nanti kalau misalnya kami hubungi berarti silakan diikuti. Mungkin ada data Bapak Ibu yang belum sesuai. Gitu, jadi nggak perlu minta, mana nih Bu daftar lapor dirinya, karena ada 600 nama tuh, mungkin scrollnya juga bakalan lama. Jadi sebaiknya Bapak Ibu setelah klik kirim, Bapak Ibu tenangkan diri aja, artinya Bapak Ibu sudah selesai lapor diri. Selanjutnya, dilupakan lapor dirinya, fokuslah ke yang warna kuning ini. Bapak Ibu mulai besok, jadi hari ini masih belum bisa, mulai besok Bapak Ibu sudah bisa melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Nah, belajar mandirinya ini idealnya waktunya kurang lebih 49 hari. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal melakukan ini, pendaftaran UKPPPG. Nanti jadwalnya bisa diupdate di laman UKPPPG. Bapak Ibu nanti bisa eh, update sendiri di lamannya. Nanti kita coba akan berikan juga. Oh, di sini websitenya ya. Jadi di sini keterangannya Bapak Ibu, lapor dirinya sudah, berarti selanjutnya langkah Bapak Ibu mulai besok dan seterusnya adalah melakukan belajar mandiri. Nanti saya coba tunjukkan langkah untuk belajar mandirinya. Yang terakhir, ini website untuk melakukan pendaftaran. Ini juga saya jelaskan nanti. Sebentar, izin. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini alurnya ya. Jadi setelah Bapak Ibu lapor diri kemarin, atau mungkin ada yang hari ini, silahkan dilupakan lapor dirinya. Itu sudah menjadi urusan kami untuk rekap. Bapak Ibu sekarang fokus untuk belajar mandiri aja. Oke, nah di sini adalah alur bagaimana Bapak Ibu melakukan belajar mandiri ya. Jadi Bapak Ibu akan melakukan 3 hal. Yang pertama belajar modul, yang kedua eh, post-test, ketiga jurnal. Nah, belajar modul ini ada beberapa langkah. Pertama, Bapak Ibu melakukan latihan pemahaman. Oh, pertama baca dulu sih. Bapak Ibu akan baca. Setelah baca, Bapak Ibu akan melakukan latihan pemahaman. Berikutnya, cerita reflektif. Itu untuk setiap modulnya. Jadi nanti di aplikasinya tuh Bapak Ibu akan langsung menemukan beberapa topik. Setiap topiknya isinya sama. Maksudnya menunya ya. Jadi yang pertama akan diberikan bacaan dulu. Silakan dibaca, difahami. Kemudian latihan pemahaman, baru yang terakhir cerita reflektif. Selama beberapa topik, misalnya ada 4 topik, berarti 4 kali melakukan 3 menu itu. Kalau sudah selesai belajar modul, sudah tuntas semua, baru Bapak Ibu masuk ke menu post-test. Setelah post-test selesai juga tuntas, baru Bapak Ibu masuk ke jurnal pembelajaranku. Yang paling penting untuk digarisbawahi adalah jangan sekali-kali Bapak Ibu klik post-test atau klik jurnal pembelajaran bahkan padahal belum mengerjakan modul. Karena takutnya meskipun menurut pusat saat ini post-test nggak bisa diklik nih sebelum Bapak Ibu menyelesaikan modul. Nah, kalau yang piloting 1 kemarin, post-testnya bisa diklik meskipun belum selesai modul. Akhirnya modulnya nggak lulus, post-testnya udah dikerjakan, nggak bisa kembali lagi. Nah, kalau yang sekarang belajar dari pengalaman piloting 1, alhamdulillah post-testnya nggak akan bisa diklik nih katanya sebelum Bapak Ibu menyelesaikan modul. Jadi yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu ikuti alurnya dari depan, belajar modulnya dari topik 1, kemudian baca latihan pemahaman, cerita reflektif. Setelah tuntas baru ke topik 2, baca latihan pemahaman, cerita reflektif. Setelah tuntas baru ke topik berikutnya. Begitu sampai selesai topik yang diberikan, kemudian baru masuk ke post-test dan jurnal pembelajaran. Itu alur yang Bapak Ibu harus ikuti. Kemudian di sini Bapak Ibu
Ini alur penggunaan fitur sih. Jadi yang dimaksud belajar mandiri PMM itu nanti akan ada menu di bagian aplikasi PMM namanya sertifikasi pendidik. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke menu itu, ini langkahnya ya. Pertama masuk ke PMM, kemudian nanti akan ada menu sertifikasi pendidik. Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi data dulu. Datanya udah benar atau belum nih? Nanti saya tunjukkan contohnya per langkah ya. Ini cuma sekilas dulu. Jadi nanti konfirmasi datanya. Apakah misalnya di situ ada nama, kemudian NIK, sekolah Bapak Ibu tempat mengajar sekarang, dan lain-lain. Kalau misalnya semua data di situ, semuanya, nggak satu huruf pun salah ya, misalnya semua benar, Bapak Ibu tinggal klik konfirmasi data benar. Maka langsung bisa belajar. Tapi kalau misalnya masih ada data yang salah, kemarin banyak yang japri, misalnya Mbak, saya sekarang ngajar di SMP ini, tapi di SMPKB masih SD yang dulu gitu, bermasalah nggak? Nah, di sini saatnya Bapak Ibu melakukan konfirmasi data. Jadi misalnya ada tempat sekolahnya yang kayak tadi kasusnya salah atau namanya keliru satu huruf. Pokoknya sekecil apapun kekeliruannya, Bapak Ibu konfirmasi di sini data salah atau data keliru, maka di sini tempat untuk perbaikan nanti dilakukannya satu kali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum yakin dibaca betul-betul tuh namanya sampai detail baru nanti lakukan perbaikan. Nah, lakukan perbaikannya ini masih ada konfirmasinya lagi dari pusat, jadi Bapak Ibu masih harus menunggu mungkin satu kali 24 jam untuk dikonfirmasi lagi datanya. Karena perubahannya nggak boleh asal, jadi setelah dilakukan perubahan masih akan dikonfirmasi lagi oleh pusat. Baru setelah itu, setelah konfirmasi data, Bapak Ibu akan masuk ke laman modul awal. Maaf, laman modul untuk dikerjakan yang tadi itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kan belum selesai nih, nggak mungkin selesai dalam sekali duduk ya. Bapak Ibu udah tutup nih modulnya. Nanti next hari berikutnya, misalnya Bapak Ibu membuka aplikasi lagi, langkah ketiga nggak akan ada. Karena langkah konfirmasi data ini cuma satu kali di awal aja. Gitu. Jadi setelah masuk ke sini, Bapak Ibu akan mengerjakan semua modulnya. Nah, kalau sudah selesai, baru Bapak Ibu mengerjakan post-test kayak tadi. Kalau sudah selesai post-test, baru Bapak Ibu masuk ke jurnal pembelajaran. Nanti jurnalnya ini juga masih harus menunggu konfirmasi baru bisa lanjut mendaftar UKPPPG. Mudah-mudahan sampai sini ada gambaran. Kita coba ke aplikasinya ya. Ini sebelum saya demokan sih, nanti saya demokan kok Bapak Ibu. Di sini bagaimana sih saya masuk ke PMM? Kalau menurut saya pribadi nih, kayaknya Bapak Ibu udah nggak baru lagi, udah nggak asing lagi sama PMM. Ini aplikasi yang benar-benar eh, sobat karibnya guru gitu ya. Jadi biasanya kalau kita nyebut PMM ya udah ngerti gitu. Cuman ini saya sama ratakan aja, saya anggap ini benar-benar aplikasi baru ke Bapak Ibu. Jadi izin saya jelaskan detail dari awal mulai masuk sampai nanti ke alur pembelajarannya. Jadi PMM itu atau platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa akses lewat link ini guru.kemdikbud.go.id atau kalau Bapak Ibu lupa linknya, masuk ke Google aja, ketikkan PMM gitu. Kemudian nanti tinggal pilih yang linknya seperti ini. Atau bisa juga, kan nggak harus pakai laptop ya belajarnya, Bapak Ibu bisa pakai HP kok. Jadi modalnya modal HP aja juga bisa. Cuman nanti mungkin di bagian jurnal mengajar sih butuh untuk ngetik-ngetik aja. Tapi kalau belajarnya di masing-masing topiknya saya rasa pakai HP juga bisa. Makanya kemarin ada yang bertanya kira-kira saya sanggup nggak ya Mbak? Soalnya saya nggak ada laptop atau misalnya soalnya saya sambil jaga keluarga yang sakit gitu. Kemudian saya kasih masukan kayaknya sanggup Ibu karena belajar bisa lewat HP. PMM ini juga udah ada di Play Store gitu. Jadi Bapak Ibu bisa aja sih aksesnya lewat Google Chrome browser itu di HP-nya bisa. Tapi kalau mau yang lebih praktis lagi, Bapak Ibu bisa unduh atau mendownload di Google Play Store-nya Bapak Ibu. Nanti tinggal cari ketikan aplikasi Merdeka Mengajar. Kalau sudah diunduh, ya tinggal login aja. Jadi ada dua cara itu tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama bisa lewat ini Play Store, aplikasi di Play Store atau Bapak Ibu pakai laptop deh masuk ke laman ini. Kemudian loginnya nih, jadi loginnya Bapak Ibu masuk pakai akun Belajar ID. Em, Nanti akan ada tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau udah masuk ke PMM akan diminta untuk klik masuk, kemudian diminta untuk masuk lewat Google karena nanti emailnya butuh ya. Nah, ini tampilan berikutnya. Jadi diminta untuk milih akun
yang mana nih? Kalau misalnya nggak ada di pilihan yang udah ada, tinggal pilih yang use another account atau gunakan email lain. Jadi kalau misalnya bukan dari yang satu atau dua ini, bisa klik yang ini, kemudian tampilannya akan ke sini, email atau ponsel. Nah, di sini alamat emailnya, berikutnya passwordnya mungkin. Begitu. Nah, di sini tinggal klik saya setuju, maka Bapak Ibu akan otomatis login. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan nih selanjutnya. Kalau misalnya saya punya dua email akun belajar ID, saya pakai yang mana, Bu? Ada tiga cara ya, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa cek secara mandiri atau Bapak Ibu sendiri yang ngecek ke laman sertifikasi pendidik. Nanti Bapak Ibu akan tampilannya seperti ini, masuk ke PMM. Kemudian nanti di sini ada misalnya akun yang dimasukkan sama Bapak Ibu, akun yang random lah ya. Kemudian ada tulisan, maaf akun Anda belum bisa mengakses fitur ini gitu. Atau misalnya maaf Anda belum terdaftar misalnya. Kemudian ada pilihan warna biru, klik untuk cek NIK. Bapak Ibu klik. Kemudian di sini dimasukkan NIK-nya. Nanti akan muncul pemberitahuan nih hasilnya. Anda bisa akses sertifikasi pendidik ini dengan email yang ini. Nah, email ini yang akan Bapak Ibu gunakan nantinya untuk masuk ke Belajar ID. Sebenarnya yang poin pentingnya itu yang bisa dipakai itu yang pastinya yang aktif Bapak Ibu. Saya juga kurang paham apakah itu yang lama atau yang baru, tapi kemarin secara sekilas aja sih dijawabnya email yang aktif. Untuk meyakinkan Bapak Ibu bisa lakukan langkah yang pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa langkah yang pertama, coba langkah yang kedua. Hubungi Pusat Bantuan PPG Kendala di PMM lewat link ini atau nanti bisa cari di websitenya ada bagian hubungi kami gitu. Insya Allah mereka responsif kok. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa hubungi LPTK, bisa lewat saya untuk mendapatkan informasi email. Tapi ini bisanya dilakukan 29 Agustus. Jadi masih besok ya. Langkah 1, 2, sama 3 ini, Bapak Ibu baru bisa dilakukan besok. Karena per hari ini PMM-nya masih belum bisa diakses. Jadi jangan coba-coba untuk masuk hari ini. Takutnya Bapak Ibu panik, kok saya nggak terdaftar, kok nggak bisa. Karena memang belum saatnya. Besok baru bisa akses. Begitu, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya kenapa sih atau gimana sih kok saya punya dua akun belajar ID yang mana yang dipakai gitu. Bisa pakai tiga cara ini. Oke, mumpung saya masih ingat nih Bapak Ibu, untuk yang nomor 3 nih ya, hubungi LPTK. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi saya kapanpun Bapak Ibu bisa bisa butuh untuk bertanya tentang PPG ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menghubungi seperti Bu Christine atau Bu Fitri, harapannya jangan tentang em, apa ya, yang berurusan dengan administrasi gitu, karena beliau-beliau kan di urusan pembelajarannya mungkin bisa ke saya aja. Jadi kalau di saya apapun Bapak Ibu bisa tanyakan. Tapi kalau ke Bu Christine atau ke Bu Fitri, Bu Dekan tadi, sebaiknya nggak tentang administrasi. Gitu aja sih. Next ya, mudah-mudahan ini menjawab bagaimana solusi kalau punya dua akun belajar ID. Sekarang kita langsung masuk ke menu sertifikasi pendidik. Nah, ini setelah Bapak Ibu masuk ke PMM ya, pastikan di bagian atas nih, Halo Lantip Nastiti, ini nama contoh. Jadi misalnya saya masuk nih, berarti harusnya di atas itu tertulisnya Halo Kuni Hikmah Hidayati gitu. Kalau misalnya nama orang lain yang ada di sana, Bapak Ibu harus langsung lapor ke saya gitu, atau lapor ke yang tadi itu ya, hubungi PPG itu. Kemudian nanti di bagian ini yang Bapak Ibu akan klik adalah ada menu sertifikasi pendidik. Itu menu yang Bapak Ibu akan gunakan selama PPG ini. Jadi belajar mandirinya dilakukan di menu sertifikasi pendidik. Nanti di sertifikasi pendidik, seperti yang disampaikan di awal tadi, pertama Bapak Ibu akan melakukan mempelajari modul pembelajaran. Ada kurang lebih 4 sampai 5 topik, kemudian post-test, yang terakhir jurnal pembelajaran. Nah, setelah melakukan jurnal pembelajaran, baru Bapak Ibu nanti bisa melakukan jadwal UKP-PPG. Kita bahas satu persatu ya. Jadi 3 menu ini kita coba bahas. Yang pertama mempelajari modul. Ini gambarannya. Jadi setelah diklik sertifikasi pendidik, klik kemudian
tampilan di nomor 2 ini yang akan muncul di Bapak Ibu karena pertama kali ya. Jadi Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi data. Contoh di sini nama Niwayan Saryani, kemudian NIP-nya begini, satuan pendidikannya di sini, jenjangnya ini, mata pelajaran fisika, bidang studi umum, NPSN-nya begini. Bapak Ibu tinggal klik iya data sesuai kalau emang semuanya ini udah benar. Kalau misalnya tidak sesuai, klik data tidak sesuai. Kalau Bapak Ibu klik ya data sesuai, Bapak Ibu langsung akan diarahkan ke modul ajarnya tadi. Tapi kalau Bapak Ibu klik tidak sesuai, ini yang akan muncul. Yang pertama, ajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Itu solusinya. Yang kedua, pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan, sehingga data di sertifikat Anda akurat. Kemudian yang ketiga, wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi meskipun data Bapak Ibu nggak sesuai, Bapak Ibu jangan nunggu itu untuk belajar. Nggak usah ditunggu, itu urusannya operator. Yang penting Bapak Ibu pastikan sudah mengerjakan yang pertama dan kedua ini, sudah mengajukan perbaikan lewat operator sekolah, ke Dapodik, kemudian memastikan datanya tuh udah benar. Itu aja. Nah, tugas Bapak Ibu selanjutnya, nggak usah nunggu perbaikannya. Bapak Ibu langsung mengerjakan belajar mandiri di PMM. Jadi entah datanya sesuai atau enggak, langkah Bapak Ibu mulai besok sudah bisa melakukan pembelajaran mandiri. Next, ini kita udah masuk ke modulnya nih. Jadi yang pertama, pelajari modul. Berarti kita harus lakukan belajar modul. Ikuti aja instruksinya sesuai dengan urutannya ya. Jadi pertama, selesaikan modul-modul di bawah dan unggah jurnal pembelajaran. Di sini yang pertama, prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian ada pendidikan sosial emosional, dan lain-lain. Jadi ada beberapa mata kuliah yang Bapak Ibu akan kerjakan atau akan pelajari. Ini contohnya. Pelajari modul sesuai urutan modul. Modul yang sudah diselesaikan akan bertanda centang hijau. Jadi yang pertama di sini Bapak Ibu pelajari modul. Nanti Bapak Ibu klik ini misalnya ya, klik salah satu mata kuliah misalnya yang diklik prinsip pengajaran dan asesmen. Ini adalah tampilan yang keluar. Nah, ada beberapa poin nih. Yang pertama, prinsip UBD dalam pembelajaran dan asesmen. Kalau Bapak Ibu udah belajar ini, nanti tandanya centang hijau. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini akan berburu centang hijau ceritanya. Nah, setelah ini centang hijau, baru Bapak Ibu boleh lanjut ke menu berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, karena yang 3 dan 4 ada tanda kunci gembok ya, berarti ini masih belum dibuka sebelum nomor 2 ini berubah jadi centang hijau. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu klik ini untuk belajar, munculnya seperti di sebelah kanan. Ini aktivitasnya. Ada banyak sekali. Yang ini bagaimana mengelola pembelajaran dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada latihan pemahaman. Seperti biasa, Bapak Ibu akan berburu centang nih. Jadi pembelajaran berdiferensiasi di atas ini akan centang kalau centang-centang kecil di dalamnya ini udah terisi semua. Jadi itulah bagaimana cara menyelesaikan satu topik atau satu modul. Ini penguatan aja ya. Jadi pada bagian akhir unit pembelajaran akan ada latihan pemahaman yang perlu dikerjakan. Yang ini. Ini contoh latihan pemahamannya. Soal 1 dari 10 berarti di sini ada 10 soal nantinya. Berikut contoh kegiatan yang tergolong dalam praktik pendidikan. Bapak Ibu tinggal pilih aja nih opsi A, B, atau C. Misalnya Bapak Ibu pilih yang B ya, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan melihat jawaban yang tepat. Ini jawaban saya benar atau salah nih? Oh, ternyata jawabannya salah ya. Benar ya, yang B ya. Kalau misalnya jawab yang C, baru salah karena nonton acara TV bukan praktik pendidikan. Begitu, karena itu masih masuk ke latihan, jadi akan diberitahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau sudah selesai di centang yang latihan pemahaman, sudah selesai atau belum? Belum, kurang satu lagi. Jadi untuk setiap topik, untuk setiap mata kuliah atau mata pelajaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih 7 bacaan, kemudian satu latihan pemahaman, kemudian satu cerita reflektif. Yang cerita reflektifnya Bapak Ibu tuliskan di sini. Nah, seperti di bagian ini, sekolah Anda baru pertama kali menerima peserta didik dan seterusnya ya. Di sini tuliskan refleksi yang ingin Anda tulis minimal 50 karakter. Jadi Bapak Ibu akan menuliskan manual di sini. Kalau udah, klik simpan. Kalau misalnya gagal tersimpan, berarti tandanya Bapak Ibu nggak memenuhi syaratnya. Syaratnya minimal 50 karakter. Jadi kalau 50 karakter atau lebih baru bisa diklik simpan. Misalnya nggak bisa diklik simpan, jangan nangis, jangan bingung Bapak Ibu, coba tambahkan aja karakternya.
Begitu. Kemudian kita ke sebelah kanan nih. Contoh sebelah kanan kalau udah selesai semua, centang, 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 centang sampai cerita reflektif juga tercentang. Berarti di sini harusnya juga udah centang besarnya nih. Jadi di menu keragaman peserta didik sudah tercentang, artinya sudah selesai. Bapak Ibu tinggal lanjut ke topik berikutnya. Oke, nah itu gambaran topik-topiknya ya, itu cuma contoh satu topik aja. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau udah selesai, Bapak Ibu bisa masuk ke post test. Nah, di post test ini adalah akhir dari unit pembelajaran. Post test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari. Jadi yang tadi prinsip assessment udah, pembelajaran berdiferensi udah centang hijau, ini juga centang hijau semua. Bapak Ibu nanti akan masuk ke menu post test. Hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Jadi Bapak Ibu nanti coba tinggal klik aja seperti ini. Kita masuk ke post test. Di sini ada diberikan dulu cara mengerjakan post test. Hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman. Kita klik mulai post test. Ini bisa dibaca dulu, baru klik mulai post test. Seperti ini post testnya, pilihan. Kemudian ini adalah hasil hasil post testnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan poin yang bagus, Bapak Ibu bisa langsung klik keluar. Kalau misalnya pengen mengerjakan ulang, kerjakan ulang aja. Tapi poin yang pertama itu berarti dia menentukan, oh iya, saya sudah paham atau belum ya gitu. 23/25 berarti sudah cukup baik. Kita coba lihat di sini, perhatikan bahwa hasil post test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Jadi di sini ada reviewnya Bapak Ibu, evaluasinya. Tadi Bapak Ibu pilih yang mana ya, nilainya berapa. Begitu. Latihan ini bisa Bapak Ibu lakukan sebagai latihan atau dianggap sebagai latihan ya untuk persiapan UKP PPG. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal yang akan keluar di UKP PPG. Jadi semakin Bapak Ibu sering mengerjakan, misalnya mau dikerjakan ulang, udah bagus ini kok 23/25, nggak masalah sih keluar. Tapi kalau mau dikerjakan ulang juga nggak masalah. Artinya Bapak Ibu nanti akan semakin terbiasa dengan soal-soal di UKP PPG nanti. Em, Selesaikan seluruh unit pembelajaran, kemudian selesaikan seluruh post-test ya. Yang terakhir Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan atau menuliskan jurnal pembelajaran. Menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Ini contoh bagaimana cara mengerjakan jurnal pembelajaran. Bapak Ibu klik ini, tinggal klik pilih aja. Kemudian klik selanjutnya. Jadi setelah diklik ini nanti pilihnya akan ada centangnya. Klik selanjutnya. Di sini akan ada perintahnya. Sampaikan pemahaman Anda tentang bla 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 bla. Jadi baca, klik mulai. Kalau sudah klik mulai, Bapak Ibu akan diminta untuk masuk ke sini. Ini adalah tutorialnya. Jadi pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan dan seterusnya. Format PDF-nya segini, maksimal ukurannya segini. Kalau gagal terunggah berarti mungkin bisa lebih dari maksimal, mungkin file Bapak Ibu lebih dari maksimalnya gitu ya. Kemudian kalau mau ngunggah klik yang mana? Klik pilih file. Kalau misalnya tadi di awal lupa nih sama instruksinya bisa diklik rincian. Jadi nanti akan ditampilkan lagi instruksinya. Pilih file ini adalah tempat Bapak Ibu untuk melampirkan filenya. Kemudian judulnya mau dikasih judul apa nih jurnal pembelajarannya. Di sini baru deskripsinya. Kemudian setelah itu refleksi apa pembelajaran yang Anda dapatkan saat melakukan jurnal pembelajaran gitu. Kemudian klik simpan. Ini jangan lupa dicentang, centang, diklik-klik, kemudian simpan. Apakah Anda yakin mengumpulkan jurnal? Jadi jurnal Bapak Ibu itu sekali ya, sekali dikerjakan di akhir. Makanya harus betul-betul jurnal yang terbaik yang dituliskan. Em, Diberikan di sini keterangan bahwa jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah atau diganti. Kalau mau mempermudah validasi, pastikan kriteria dua ini. Yang pertama, tidak plagiat pekerjaan orang lain. Yang kedua, dikerjakan sesuai dengan panduan. Selama Bapak Ibu memastikan dua poin ini sudah ada di jurnalnya Bapak Ibu, insya Allah akan cepat validasinya. Jadi kita nggak bisa menentukan 1 kali 24 jam kah atau 2 kali 24 jam atau seminggu mungkin validasinya bisa bervariasi ya Bapak Ibu karena yang memvalidasi itu dari pusat kemudian ada berapa ribu orang gitu setiap harinya yang mengumpulkan jurnal. Jadi silahkan ditunggu dulu meskipun mungkin udah seminggu ternyata kok belum divalidasi. Tapi yang pasti dipastikan bukan plagiat karyanya orang lain meskipun kita nggak ada cek Turnitin ya atau cek plagiasi tapi yang pasti pusat itu bisa ngecek. Jadi Bapak Ibu pastikan aja nggak plagiat, kemudian dikerjakan sesuai panduan. Baru setelah itu klik kumpulkan. Nah, kalau misalnya
tampilan jika jurnal pembelajaran belum semuanya selesai. Oh, ini kalau misalnya belum semuanya selesai, Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini. Kalau misalnya masih warna biru atau warna kuning, itu berarti masih ada yang kurang ya, nanti dicek lagi. Kalau yang warna biru ini, contohnya kerjakan jurnal pembelajaran. Oh, kerjakan jurnal pembelajaran akan muncul jika semua modul telah selesai dipelajari, pretest udah. Jadi kalau Bapak Ibu udah belajar semua modul dan post-test di masing-masing ini, Bapak Ibu akan akan ada perintah untuk mengerjakan jurnal. Kalau misalnya jurnalnya udah divalidasi nih, tapi warnanya kuning, berarti ada perbaikan. Ada yang Bapak Ibu harus perbaiki. Kemudian kalau misalnya udah hijau semua, selesai, berarti Bapak Ibu sudah tuntas dari awal sampai akhir belajar mandirinya. Bapak Ibu tinggal klik yang warna biru, daftar UKP PPG. Terus bisa ikut tryout juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran. Kalau misalnya masih berwarna abu-abu nih, kenapa ya aku nggak bisa daftar? Berarti kemungkinan ada dua masalah ini. Ada yang belum dikerjakan mungkin jurnal pembelajarannya, atau ada yang perlu diperbaiki. Jadi tujuannya Bapak Ibu adalah berburu warna hijau ya, entah itu centang atau selesai. Kalau udah, sertifikat sertifikasi pendidikan yang akan dianggap selesai jika Anda satu mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Oh, refleksi yang tadi ini Bapak Ibu yang di sini ya, ini minimal 300 kata. Kemudian tidak ada unsur kemiripan, ini yang tadi plagiat itu ya. Kemudian yang berikutnya perlu diperhatikan untuk menghindari kegagalan validasi dalam mengerjakan jurnal pembelajaran, sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan MS Word. Nah, yang ini nih, atau Google Docs dan disimpan menggunakan format PDF. Selain format tersebut tidak bisa diterima. Jadi begini Bapak Ibu di bagian yang ini tadi, yang jurnal pembelajaran, Bapak Ibu kan akan unggah file. Di sini tulisannya format PDF. Nah, ini format PDF ini adalah format yang disimpan lewat Word. Jadi Bapak Ibu ngerjakannya di Microsoft Word tuh ngetik manual. Nggak perlu di Canva-Canvaan, nggak perlu pakai aplikasi yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pakai aplikasi lain selain Microsoft Word, nanti akan menunda validasi atau bahkan akan diminta untuk revisi. Jadi perhatikan Bapak Ibu ngetiknya di Microsoft Word, ngetik manual, kemudian diklik simpan dalam bentuk format PDF aja. Atau kalau laptopnya nggak support untuk langsung simpan ke PDF, Bapak Ibu bisa convert pakai Google itu ya, Word ke PDF gitu, convert Microsoft Word ke PDF. Karena di sini katanya yang diterima hanya ini aja, pakai Microsoft Word atau Google Docs, baru disimpan ke bentuk PDF. Selain format itu nggak bisa diterima. Jadi lupakan Canva, lupakan aplikasi apapun itu yang mengedit-edit atau bikin PDF dari situ nggak usah. Bapak Ibu pakai Microsoft Word aja, yang lugu-lugu aja, kemudian disimpan ke PDF. Nah, ini nih adalah lanjutannya. Hindari membuat jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi visual seperti Canva atau lainnya. Mungkin niatnya emang biar bikin cantik gitu ya, enak dilihat. Tapi di sini kebetulan itu nggak ada di sistem penilaian, justru itu dilarang. Jadi silahkan fokus aja ke kontennya, ke materinya. Buatlah jurnal pembelajaran yang bagus kontennya, nanti ngetiknya di Microsoft Word manual. Ini dicatat ya. Kemudian ini mungkin beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sih. Apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi pendidik di PMM? Enggak bisa. Karena yang bisa diikuti ini hanya ya yang PPG sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ada temannya Bapak Ibu ya yang mau, aku kok nggak dipanggil PPG ya, aku mau dong ikut ini, nggak akan bisa karena lewat sistemnya terpanggil dulu ke PPG guru tertentu baru em, bisa masuk ke sini gitu. Apakah saya harus menyelesaikan modul untuk mendaftarkan PPG? Iya. Jadi semua modul, post-test dan jurnal pembelajaran harus bertanda hijau selesai. Baru Bapak Ibu bisa mendaftar UKP PPG. UKP PPG ini uji kompetensi peserta PPG. Kemudian yang terakhir, apakah hasil post-test saya mempengaruhi nilai UKP PPG saya? Tidak. Jadi post-test itu bahkan sampai jurnal pembelajaran ya, itu tidak mempengaruhi ujian Bapak Ibu. Itu hanya jalan Bapak Ibu menuju ujian. Nah, yang UKP PPG itu murni nilai Bapak Ibu saat ujian saja. Kemudian yang keempat, apakah pendaftaran UKP PPG dilakukan di PMM? Kalau emang udah selesai, Bapak Ibu nanti akan klik tombol daftar UKP PPG. Nanti akan ada aplikasi lain. Ini mungkin bisa di skip aja pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya stop share ya. Kita coba lihat, kita intip aja.
Bagaimana sih cara mendaftar di UKPPPG? Oke, hari ini ya. Jadi anggap aja hari ini Bapak Ibu sudah selesai nih sampai di jurnal pembelajaran. Terus Bapak Ibu mau klik daftar UKPPPG itu. Bapak Ibu tinggal klik itu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Jadi linknya ukppg.bp3.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, oh bukan ya. Nah, ke sini. Jadi tampilan ini yang akan Bapak Ibu temukan setelah Bapak Ibu klik link tadi ukppg.kemdikbud.go.id. Oh, .bp3 ya. Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk masukkan username, kemudian password. Username-nya adalah NIK Bapak Ibu masing-masing. Makanya NIK-nya jangan disebarkan kemana-mana, sangat rahasia. Bapak Ibu sendiri yang bisa pakai. NIK-nya dimasukkan sini, kemudian passwordnya default 12345 bintang. Bintangnya juga diikutkan diketik. Kalau cuma 12345 nanti salah. Jadi username-nya NIK, passwordnya 12345 bintang. Kemudian Bapak Ibu klik login. Setelah Bapak Ibu klik login, tampilan ini yang akan muncul. Di sini maaf ya, masih tulisannya Prajabatan ini karena contoh yang dulu aja. Di sini Bapak Ibu akan melakukan perubahan foto dulu. Biasanya di sini kosongan. Jadi yang pertama Bapak Ibu akan lakukan setelah berhasil masuk. Oh ini dulu Bapak Ibu informasi pesertanya diperhatikan dulu. Sudah benar belum nama Bapak Ibu? Ejaannya, kemudian PTK ID-nya, mata pelajaran, LPTK-nya udah benar belum Universitas Muhammadiyah Jember? Kalau Universitas Jember atau Universitas Muhammadiyah yang lain salah ya. Jadi harus Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian ini silakan dicek kalau sudah selesai semua, udah udah sesuai datanya, baru Bapak Ibu mungkin bisa ganti foto. Tapi kalau ada data yang tidak sesuai, silahkan kontak narah hubungnya. Jadi bisa hubungi saya aja. Di sini kalau Bapak Ibu mau ganti foto, Bapak Ibu bisa klik yang ini, ubah profil. Atau ubah foto kalau misalnya mau langsung foto lewat ini sih. Tapi ubah profil dulu aja. Kemudian ubah password kalau memang mau ganti password. Yap, itu tadi tampilan awal. Setelah konfirmasi data dan seterusnya. Ini nanti kalau misalnya mau edit sih, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini tampilan bagian list ujian. Jadi ujian tuh yang akan ada dalam waktu dekat itu ujian yang mana, Bapak Ibu tinggal klik ikuti ujian. Kemudian selanjutnya di sini siapa sih yang nanti akan eligible atau akan memenuhi syarat untuk mendaftar UKPPPG? Yang pertama, status pembelajaran sudah tuntas. Yang di PMM tadi itu sudah warna hijau semua ya, udah bertuliskan selesai. Kemudian nanti mereka yang sudah selesai pembelajarannya itu akan diupdate sama pusat setiap harinya. Kalau sampai tanggal segini sih di piloting satu dulu ya, sudah ada 17.900-an yang eligible untuk mendaftar UKPPPG. Apakah itu aja syaratnya? Ada satu syarat lagi, status lapor diri. Jadi, LPTK punya tugas untuk mendaftarkan mahasiswa mendapatkan NIM. Ini dari kemarin udah ditanya sih, Bu, NIM-nya mana? Bu, saya kok belum punya NIM gitu. NIM-nya itu baru akan diproses setelah data lapor dirinya Bapak Ibu sesuai. Jadi, berikan kami waktu beberapa hari untuk memvalidasi dulu, verval dulu, datanya udah lengkap belum ya, udah sesuai belum ya, baru nanti kami ajukan nomor induk mahasiswanya untuk ke PD Dikti. Karena itu juga jadi syarat Bapak Ibu bisa mendaftar UKPPG. Selanjutnya ini contoh histori ujian. Ini kalau misalnya retaker sih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak lulus di ujian UKPPG yang pertama, tapi semoga lulus gitu, naudzubillah. Saya nggak lulus, Bapak Ibu akan ikut retaker membayar sebesar 200.000 untuk UP-nya aja, belum UKIN-nya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu karena pertama kali ujian masih free. Ini sudah dibahas tadi. Selanjutnya ini bisa di skip pembayaran. Ini jadwal ujian sih, jadwal ujian yang Bapak Ibu akan ikuti. Kemudian di sini ada menu cetak kartu ujian. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu klik karena nanti waktu ujian tuh biasanya akan diminta sama pengawasnya waktu Zoom ujian atau UP. Bapak Ibu akan diminta untuk menunjukkan mana kartu ujiannya. Akan dicocokkan foto di kartu ujian sama foto KTP sama wajah Bapak Ibu waktu ikut Zoom itu sama atau enggak. Kemudian, nah ini yang saya maksud ya. Jadi foto Bapak Ibu yang ada di sini nih harus sesuai ketentuan yang dipakai lapor diri kemarin.
backgroundnya merah, kemudian hijabnya hitam, pakai kemeja putih tapi ada jasnya luarnya ya, jas warna hitam. Kalau laki-laki wajib berdasi, kalau perempuan enggak. Kemudian nanti foto ini dicocokkan nih kan Bapak Ibu print nih. Nanti diminta sama pengawasnya coba tunjukkan kartu ujiannya, tunjukkan KTP-nya. Sesuai belum fotonya sama foto KTP-nya. Kemudian di sini ada alur ubah password. Ini mungkin bisa di skip aja sih nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau ubah password bisa ikuti ini. Tapi saran saya mungkin nggak usah ya, takut lupa passwordnya. Tapi misalnya Bapak Ibu udah ubah password dan lupa bisa ke saya lagi sih nggak masalah. Ini edit profil, ini ubah status kalau misalnya ada salah satu dari Bapak Ibu yang berkebutuhan khusus, bisa dipilih sini berkebutuhan khususnya apa, tunarungu, tunanetra, tunawicara, atau lainnya. Tapi kalau tidak berkebutuhan khusus nggak usah diklik aja. Next, ini data saja, verifikasi. Ini bagaimana cara ganti foto, jadi tinggal klik ubah foto, nanti tinggal pilih choose. Panduan ini nanti akan saya bagikan Bapak Ibu bersamaan dengan materi-materi sebelumnya yang dari Bu Dekan, Buka Prodi, sama materi terakhir nanti. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, materi ini yang akan jadi mungkin panduannya Bapak Ibu sampai nanti UKPPPG akan kami simpan terus, Bapak Ibu bisa bisa mengunjungi file ini kapanpun Bapak Ibu butuh. Oke. Sampai di sini eh, penjelasan saya izin stop share dulu. Jadi mungkin di bagian UKPPPG itu Bapak Ibu mungkin cukup ini dulu. Bapak Ibu cukup di apa ya, for your information aja, cukup diketahui dulu aja. Sekarang fokuslah di belajar mandiri. Bapak Ibu tidak perlu em, mikirin dulu ujian. Kita fokus belajar mandiri dulu. Baru nanti kalau misalnya sudah selesai semua pembelajarannya, baru bisa fokus ke mendaftar ujian. Oke, sampai di sini kita masih punya waktu mungkin sekitar 15 menit aja untuk tanya jawab atau maksimal 30 menit ya. Silakan raise hand duluan sambil saya akan ubah aturan untuk Bapak Ibu bisa unmute. Oke, saya urutkan dari yang paling atas nih. Em, eh, paling bawah, paling atas deh. Ibu Putri Fajarwati. Ibu bisa unmute, Ibu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kun. Waalaikumsalam, nggih, Ibu. Nah, terkait dengan alur penggunaan fitur sertifikasi pendidikan di pendidik di PMM, kebetulan kemarin tuh saya mencoba mengklik dari yang ada informasinya LPTK mana itu kan, di bawahnya ada lapor diri sama PMM kalau nggak salah seperti itu. Nah, ketika saya klik di PMM itu muncul kalau seperti yang jenengan jelaskan tadi, nomor NIK memasukkan nomor NIK-nya. Nah, kebetulan saya coba memasukkan nomor NIK-nya, itu nomor saya itu tidak terdaftar di piloting ini. Betul, Ibu. Nggih, Ya. karena masih belum tanggal 29. Jadi langkah Oh, 1, 2, 3 tadi itu baru bisa dilakukan di tanggal 29 besok. oh, Itu pun bukan dari jam 00, jadi mungkin bisa dari jam 7 atau 8 mengikuti jam kantornya kementerian. berarti semuanya seperti itu ya, Bu. Betul, semuanya Oh, seperti itu, soalnya Ibu. ya kemarin tuh saya nyoba di yang aplikasi PMM yang di HP biasa, PMM Iya, biasa bukan lewat di SIM PKB, itu saya bisa nggih, buka. Cuma kalau di situ kok tidak bisa. nggih. Jadi karena belum tanggal 29 aja sih, Ibu. Oke, terima kasih. Oh ya, Oke, untuk sama-sama. tandanya saya misalkan ada contoh dari jurnal pembelajaran boleh di-share, Bu Gun. Saya Bu nggak punya, Ibu. Oh, Nggih, ya, karena itu langsung aplikasinya di sistemnya di pusat yang handle, jadi kami nggak bisa lihat kontennya. Mohon maaf ya Ibu. ya, ya, terima kasih, Nggih, Bu. nanti bisa mungkin dibaca panduan-panduannya aja. Oke. Maaf Bapak Ibu, izin share lagi dulu Izin satu bertanya, kali Bu. yang terakhir. Tunggu ya Bu, sebentar Bu. Saya mau share screen lagi nih. Jadi saya coba masuk ke aplikasi Oh iya, PMM dulu boleh. ya, untuk ngintip-ngintip dulu nih. Sebentar, saya mute lagi dulu ya. Sebentar. Izin paling nggak sampai 5 menit. Nah, saya coba masuk ke sini. Nah, ini saya pakai akun demo sih.
Kayaknya untuk masuk ke sini Bapak Ibu udah bisa ya. Jadi di PMM ini Bapak Ibu masuk ke menu yang ini, sertifikasi pendidik, tinggal diklik aja. Nah, di sini ada satu pelajari modul, dua UKP PPG. Jadi cuma dua ini aja sih yang Bapak Ibu akan lakukan ya selama PPG ini. Makanya kemarin saya sayangkan, jangan dong Bu, jangan mundur, jangan tidak bersedia. Karena nggak ada kuliah kok, yang dilakukan cuma belajar modul sama UKP PPG. Kita coba klik yang ini, ada tiga mata pelajaran kebetulan. Yang pertama ini. Nah, karena udah dikerjakan nih ya, makanya di sini udah centang hijau. Oke, ini. Jadi ini menu di setiap modulnya. Ini yang tadi saya tunjukkan. Kita kembali. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau mau kembali, jangan klik yang ini ya. Ini terlalu jauh nantinya. Takutnya nggak kesimpan. Bapak Ibu klik yang tombol yang ada di aplikasinya. Jangan yang ada di browsernya. Ini contoh yang sudah selesai sih. Kita kembali. Di sini ada pembelajaran sosial emosional. Nah, ini contoh yang belum selesai. Kalau belum selesai, aktivitasnya seperti ini. Bapak Ibu mau masuk ke menu yang selanjutnya, nggak bisa. Refleksi. Selesaikan semua materi dulu, baru masuk ke refleksi. Oke, kayak gitu ya. Ini topiknya dipelajari dulu, halaman satu dari satu. Ini pertanyaan reflektifnya. Oke, kalau udah Bapak Ibu tutup. Nah, karena ini udah dibuka, maka udah centang hijau. Ini juga begitu. Baca, Bapak Ibu klik ini untuk membaca halaman satu dari 5 gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti alur aja sih. Udah selesai, tinggal tutup. Udah centang hijau. Begitu seterusnya, berburu centang. Ini kembali ke sini. Nanti kalau udah selesai semua, Bapak Ibu akan mengerjakan postes. Postes satu, postes 2, postes 3. Yang terakhir jurnal pembelajaran. Ini aja sih. Jadi cara masuknya gitu ya. Bapak Ibu boleh langsung di sini ketikkan guru.kemdikbud.go.id, kemudian di enter. Atau kalau lupa nih, pakai masuk ke sini aja. Masuk ke Google, kemudian di sini tulisin PMM. Nah, pasti muncul yang paling atas platform Merdeka Mengajar. Oke, gitu aja. Saya stop share. Oke, sekarang kita ke Pak Abdul. Abdul, bentar Pak, saya izinkan untuk unmute dulu. Ya, silakan Pak Abdul. Baik Bu, terima kasih. Terdengar suara saya Bu? Jelas ya? Oke, sudah Pak. Ya Bu. Terus Bu Koni. Saya Iya ini Pak. mau konfirmasi. Tadi sebetulnya sudah Ibu sedikit jelaskan bahwa antara saya kan terpanggil itu ketika akun SIM PKB saya di unit SD. Kebetulan kan saya dari swasta Bu ya. Swasta, Ya, kemudian ada dua unit lembaga antara SD dan SMP. Kebetulan saya sekarang mutasi pindah ke SMP-nya. Nah, kemudian kan kalau di Dapodik itu kan nanti di Agustus itu kan sinkronisasi cut off ya Bu ya biasanya. Biasanya tuh di apa di ya. tingkat pendidikan itu cut off-nya nanti di bulan Agustus. Dan saya cek Katminkalnya, kemudian di SIM PKB-nya Indonesia sudah pindah ke SMP Bu, bukan di SD lagi. Tapi di akun yang saya pakai ini untuk akun ini masih akun belajar ID-nya yang Abdul Malik at yang belajar ID SD Bu, bukan SMP. Iya Nah, Pak. itu apakah nanti mempengaruhi atau mungkin dari LPTK boleh Pak pakai yang itu saja nggak apa-apa. Misalkan yang penting kan akun misalkan saya sendiri untuk akun SMP belum ada terbit Bu, akun SMP-nya. Gitu. Akun maksudnya akun untuk belajar ID saya yang unit SMP. Makanya di guru penggerak pun saya menggunakan yang akun SD. Begitu Bu. Hmm. Artinya yang aktif itu akun yang SD itu ya Pak? Ya, Bu. Oke, Bu. Iya. Eh, Bapak coba untuk memastikan, Bapak coba yang langkah pertama itu tadi ya. Jadi dicek dulu dari NIK-nya Bapak itu yang terdaftar akun yang mana. Kalau misalnya langkah yang tadi itu nggak berhasil, misalnya tulisannya kayak Bu Putri tadi ya, Anda tidak terdaftar atau gimana, Bapak bisa hubungi saya. Tapi ngeceknya jangan hari ini, ngeceknya mulai besok. Ya, oke Bu. Gitu. Oke, Bu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Abdul ya. Betul, Bu. Monggo selanjutnya Ibu Jarum. Bapak nggih, mohon maaf Pak Ya, Pak Jarum. terima Nggih kasih. Pak. Oke, terima kasih.
Oke, selamat siang Bu Uni. Selamat siang, Pak. Udah hampir sore. Mohon maaf mengganggu. Loh, nggak Eh, apa-apa. Ini dikasih forum memang, Pak. Gimana, Pertanyaan Pak? saya, kebetulan sama seperti yang disampaikan Mas tadi. Mungkin bedanya kami kebetulan kan saya kepala sekolah SMK PK baru mengerjakan LMS beberapa hari ini. Sama akunnya dua. Yang pertama ID belajar yang SMK, yang kedua itu kesetaraan. Kebetulan kita ada PKBM waktu itu. Terus G. dipakai untuk pengajar. Nah, saat proses berjalan kemarin kan dapat SMKPK Pusat Keunggulan. Nah, itu yang aktif itu ke LMS itu dari SMK yang kesetaraan ID-nya. Tetapi sudah diaktifkan yang digunakan untuk proses LMS dan lain sebagainya itu yang kesetaraan. Kan gitu dari BP Balai Besar Jogja itu yang diaktifkan yang kesetaraan untuk pengisian LMS dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya itu apakah nanti, karena programnya beda nih, yang satu dari SMK Pusat Keunggulan, yang satu ini kan akun, yang satu tentang PPG, kan gitu. Nah, ini kalaupun secara kesetaraan itu kemarin sudah diaktifkan dari Balai Besar Seni dan Budaya di Jogja. Kebetulan saya kan sekolahnya di Jateng, Kabupaten Grobogan. Dan ini apakah nanti saya juga harus mengaktifkan yang akun belajar saya yang SMK ID, sedangkan yang kesetaraan ini sudah dipakai jalan LMS itu untuk SMK Pusat Keunggulan. Yang gitu, Maksudnya ada LMS dua. itu PMMG, Pak? Ya, PMM tapi tentang pengisian LMS itu tentang SMK Pusat Keunggulan pilot kemarin itu G. minggu ini. Nah, ini apakah saya juga harus mengaktifkan yang di ID saya yang Merdeka Belajar SMK, atau tetap itu jalan saja pakai yang itu di sertifikasi pendidik PPG piloting ini. G. Nah, Jadi gitu. langkah pertama Bapak pilih Iya. dulu belajar ID-nya yang mana, G. Setelah Oke. itu cek yang nomor satu. Jadi NIK-nya Bapak itu yang sekarang ikut PPG itu sudah ditentukan oleh pusat email mana yang bisa dipakai. Nah, tinggal Bapak langkahnya adalah cari tahu email yang mana ya gitu. Caranya yang pertama tadi cek NIK-nya mulai besok. Tapi ternyata kalau misalnya gagal, pakai dua email itu gagal, Bapak bisa hubungi saya. Oh gitu. Begitu aja, Ya, Pak. kalau yang akun kesetaraan itu Bu Kuni, itu memang sudah diaktifkan dari Balai Besar J. Jogja. Meskipun akun itu aktif, Bapak, tapi dia bukan peserta PPG, dia nggak akan Nah, bisa ya. akses Cerdik. Iya, iya, terima kasih. J. Begitu Betul, ya Bu J. Kuni, nanti saya coba dulu J. lagi gitu. J, Mungkin, betul, mungkin itu. Pak. Terima Nanti kasih. dicek NIK-nya itu ya, Pak ya. Iya, iya, J. terima Matur kasih. nuwun, Pak Jarum. Monggo Bapak Hendrica. Hendrica atau Hendrika? Sama Bu, mana-mana saja. Selamat siang Bu. Siang, Pak. Ya, Gimana, Pak? ini Bu, saya mau tanya soal misalnya pengisian tadi topik dan modul di PMM itu. Kalau kita Ya, udah kerja setengah, belum sampai selesai, lalu kita keluar tiba-tiba, apakah kita mulai dari awal lagi? Yang tidak, Pak. centang-centang tadi ada banyak-banyak centang ke bawah itu. Karena Tidak. kadang-kadang tekniknya bisa kadang mati lampu, kadang juga jaringan maklum kita di pelosok Bu. Makasih. Betul. Hmm. Dari mana, Pak Hendrika? Rumahnya, Pak? Dari Timika Bu, dari Papua. Oh, Masya Allah jauh sekali. Oke, jadi jangan khawatir Pak, karena itu by system ya. Jadi kalau Bapak udah tercentang satu, itu udah otomatis tersimpan. Meskipun Bapak log out atau cuman sekedar keluar kemana gitu ya, kembali lagi, nggak akan hilang. Progresnya akan terekam sampai yang terakhir tercentang. Jadi boleh Bapak cuman buka membaca satu poin yang paling sub itu ya, sub menunya. Itu udah tercentang satu, sekecil itu pun progresnya akan terekam. Jangan khawatir ya Pak ya. Oke, makasih Bu. Monggo. Oke, sama-sama. Bapak Nurul Abidin, silakan Pak. Ya, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kasusnya kayaknya sama dengan Pak Jarum sama Pak Malik yang saya punya ya, Bu. Oke, Eh, yang apa untuk masuk di perbaikan data kan Ibu bilang nanti kalau kita pertama kali masuk di PMM itu kan
dia minta data kayak begitu ya Bu, yang pertama untuk pengisian data. Betul, betul. Nah, sedangkan apa yang kemarin saya alhamdulillah Dimasukkan dapat headset. dapat daftar PPG-nya ini kan bahasa Inggris Bu. Terus sementara sekarang sudah apa untuk masuk PMM itu di SIM PKB itu dia minta dengan username sekolah SD yang tempat saya sekarang Bu. Bapak sekarang ngajar di SD nggih, tapi ijazahnya Di apa, Pak? di apa bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi Ya, mengikuti ijazah, Pak. Tidak masalah mengikuti Bapak ijazah. mengajarnya di SD atau unit sekolah lain, tapi yang terpenting adalah linearitas ijazah S1 dengan serdiknya nanti. Jadi ikuti yang bahasa Inggris saja. Oh, berarti kalau untuk masuk apa untuk masuk PMM-nya tetap Ya, lewat apa? Lewat ID pelajar yang dikirim lewat SIM PKB itu ya, Bu? iya betul. Pakai itu aja, Pak. Terus nanti di bagian konfirmasi data, misalnya tertulisnya bahasa Inggris, berarti udah benar. Oh, ya, Bu. Terus kalau passwordnya, Bu, kita kan tidak tahu, Bu, password yang baru, yang ID belajar yang baru. Kita rubah Oh, password sendiri atau bagaimana? iya, nanti akan ada arahan untuk ganti password sepertinya, Pak. Oh, jadi Oh, nggak tahu passwordnya ya, Pak ya? ya tidak tahu, Bu. Kan baru baru kemarin ini, Bu, berubah Oh, oh gitu, untuk nggih. Nanti coba di ini Pak lakukan perubahan password. Ada di bagian PMM atau websitenya itu di bagian hubungi PPG di situ minta untuk reset password ada. oh, siap, Bu, siap. J, Ya, Bu, makasih, Bu. Bapak G, Ibu Yati, silakan Bu. Bu, halo, suara saya Ibu, terdengar? Ya, halo. terdengar sih Bu. Iya, selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, untuk pembelajaran di PMM itu ada berapa topik ya? Nah, yang kedua yang mau saya Ya. tanyakan, yang tadi itu sudah ditanyakan oleh Pak Hendrika. Jika memang kita sedang mengerjakan, tapi belum selesai, kita tutup akan tersimpan ya. Iya, betul. Iya. Jadi untuk di PMM kira-kira ada berapa topik ya yang harus kita kerjakan? Karena yang ada di saya ini hanya demo ya Bu. Iya. Saya tidak tahu di real akunnya Bapak Ibu, terutama karena beda bidang studi juga. Saya tidak bisa menjawab pastinya berapa. Cuman sepertinya nih kalau dari apa obrolan di grup besar itu sepertinya ada sekitar empat topik. Tapi itu baru perkiraan karena kami tidak tahu real akun Bapak Ibu kontennya ada berapa topik di situ. Bisa lebih juga ya Ibu ya? Atau berkurang juga? Bisa lebih, kalau kurang kayaknya enggak. Lebih. Ya, bisa lebih. Dan untuk satu topik itu isinya banyak sekali. Jadi makanya Banyak, iya. idealnya itu selesainya dalam waktu kurang lebih 50 hari, 49 sih. Ada Bapak Ibu ceritanya dia itu selesai dalam waktu 1 minggu. Nah, itu jadi obrolan tuh di GTK Bapak Ibu. Artinya, kok bisa Iya. sih dia selesainya seminggu gitu? Apa dia nggak ada kegiatan lain gitu? Artinya, karena waktunya udah ideal segitu, harusnya ya nggak jauh-jauh dari itu. Makanya tidak perlu Bapak Ibu sampai mengorbankan sewaktu seharian gitu ya. Misalnya hari Sabtu Minggu karena weekend, sampai nggak kumpul sama keluarga, di laptop gitu, nggak usah. Jadi normal aja. Waktu yang Bapak Iya. Ibu bisa sisihkan untuk mengerjakan ini mungkin sehari ya 1 jam 2 jam gitu. Nggak perlu sampai terlalu meluangkan waktu segitunya karena mengejar 1 minggu harus selesai gitu. Nggak usah. Karena 1 minggu selesai pun Bapak Ibu nggak akan bisa ikut UKP PPG yang terdekat di bulan September ini. Bapak Ibu sudah ditentukan minimal nih kayaknya bulan Oktober gitu untuk UKP PPG-nya. Jadi tidak perlu ada target yang terlalu em, harus singkat banget ngerjakan nggak usah. Dikerjakan sesuai alurnya yang Bapak Ibu kira-kira bisa rileks mengerjakan. Gitu nggih? Yang penting kita tidak bisa melebihi batas yang sudah ditentukan ya Ibu ya, Nggak ada juga. dengan Jadi waktu ya. batasnya nggak ada juga Oh, Ibu. oh nggak ada Nggak juga. ada. Nggak ada. Jadi misalnya Oh, Ibu dalam waktu 3 bulan gitu nggak selesai nggak masalah. Cuman oh, konsekuensinya mm-mm. Ibu nggak bisa daftar ujian. Mungkin Oh teman-teman yang iya. lain udah daftar nih di bulan Oktobernya. Karena Mm-mm. Ibu belum selesai, akhirnya ya udah nggak bisa deh gitu. Oh, jadi Dan mungkin ditunda gitu ya. iya, jadi Mm-mm. kemandiriannya Bapak Ibu yang akan menentukan kapan Bapak Ibu bisa cepat lulus, bisa cepat ikut ujian. Iya. Yang Mungkin penting kalau di sudah LPTK dikerjakan lain ya. Bapak Iya. Ibu,
Oke, ini tambahan aja ya. Mungkin kalau di LPTK lain, Bapak Ibu akan benar-benar disuruh mandiri untuk ngecek jadwal UKP PPG kapan. Tapi kalau di sini, insya Allah kami akan updatekan kapan sih UKP PPG terdekat yang Bapak Ibu bisa ikuti. Sehingga Bapak Ibu setiap harinya punya target. Oh, misalnya bulan Oktober nih akan ada UKP PPG menurut infonya Bu Kuni gitu. Berarti saya harus selesai sebelum itu. Iya, iya. Gitu. Ya, Makasih iya. Bu Terima Yati kasih, Ibu. pertanyaannya ya. Iya, iya, Silakan sama-sama. Ibu Yesi sekarang. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar, Bu. Luar biasa, Ibu Kuni sangat jelas Masya sekali Allah. menjelaskannya. Saya semakin Ibu. bersemangat. Heeh. Eh, Alhamdulillah. Baik, Ibu, di situ Ibu sudah menjelaskan tentang postes ya dalam pemahaman setiap modul. Nah, ketika kita nilainya tidak dapat 23 atau 25, apakah bisa diulangi kembali? Bisa, Ibu. Itu bisa Berapa diulangi kali beberapa minimal? kali pun tidak ada maksimal minimalnya. Jadi setelah mungkin 3 kali mengulang lagi juga nggak masalah. Bahkan Ya, sebanyak mungkin tuh biar bisa em, jadi sempurna gitu 25 pembiasaan. gitu. Oh, Ya, ya. misalnya dapatnya 24/25 itu kan udah banyak, tapi masih Ya. mengulang nggak masalah. Atau dapatnya cuma 15/25 berarti memang harus ngulang tuh, karena berarti dia Hmm. masih belum menguasai. Jadi sebenarnya postes itu Bu, nggak ada lulus nggak lulusnya. Yang ada Oh, tidak cuman ada dikasih pengaruh tahu, berarti ya? betul, yang ada itu cuman Ibu dikasih tahu benar berapa dari jumlah total. Nah, itu Hmm. yang akan menjadi acuan Bapak Ibu. Saya udah paham belum ya modul ini gitu. Kalau Ya, misalnya Bapak Ibu dapatnya 10/25, langsung mau lanjut, sepertinya sih, tapi saya nggak tahu juga. Sepertinya tuh langsung bisa hmm. lanjut sih. Tapi kan artinya Bapak Ibu belum paham tuh modul yang sebelumnya. Maka sebaiknya Iya. mengulang dulu. Oke, Ya, begitu terima sih. kasih Bu Kuni. Terima kasih nanti kalau ada Ye. di perjalanan ada yang kurang paham nanti saya by WA saja ya, Bu ya. Oke, siap. Saya tidak Ya. kabur, Bapak Ibu. Saya ada di sini kok. Ya, terima Ibu kasih Bu Kuni. Fatih, Assalamualaikum warahmatullahi sama wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Fatih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk suara saya jelas nggak, Bu Guni? Jelas Ibu. Oke. Terkait yang ingin saya tanyakan, yang pertama tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwasannya pada saat UKPPG, jadi kita kan mengerjakan modul terlebih dahulu. Nah, itu Ya, apakah ada waktu renggang waktunya, maksudnya untuk menyelesaikan terkait dengan modul, kemudian lanjut ke UKPPG-nya. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan postes yang tadi sudah disampaikan Bu siapa itu tadi ya, yang sebelumnya Bu Yesi, Nawang ya? Bu Yesi. Yesi, Ya, iya. Terkait dengan postesnya, itu kan tadi kalau misalkan masih apa namanya nilainya itu 15/25 misalkan ataupun 20/25. Nah, kita kan mencoba untuk mengulang kembali. Nah, apakah itu mempengaruhi di dalam nantinya kita terkait dengan kelulusan untuk yang sertiknya ini, Bu? ya. Untuk pertanyaan pertama terkait waktu ya Ibu, tidak ada rentan waktu entah itu penyelesaian semua modul, semua belajar mandirinya, ataupun antar modul atau antar topiknya tidak ada waktunya. Tidak ada waktu minimal, tidak ada waktu maksimal juga. Misalnya hari ini mau ngerjakan nih, terus mau ditunda 3 bulan lagi, nggak masalah. Itu juga nggak akan mempengaruhi apapun. Kemudian yang kedua, kalau di masalah nilai postes, Iya. setahu kami nilai postesnya itu em, setahu kami nilai postes itu tidak akan berpengaruh ke lulus atau tidak lulus. Jadi postes itu cuman semacam Bapak Ibu bagaimana mengukur pemahaman Bapak Ibu terhadap modul itu aja. Jadi Oh, ya, ya. seharusnya kalau misalnya nilainya masih kecil, diulang lagi ngerjakan. Kalau Mm-mm. nilainya udah cukup, harusnya mungkin bisa klik keluar aja. Jadi nggak ada Oh, lulus atau gitu. nggak lulus. Karena yang ada cuman centang hijau atau warna biru atau warna kuning, nggak ada merah. Kan biasanya kalau merah kan Hmm, gagal ya. Ya, iya, itu betul. sih yang Oh, kami tahu. Oke, oh jadi kalau gitu. kelulusan itu murni ditentukan UKP PPG saja. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ji- Ya, terima kasih Bu Kuni Sama-sama. untuk informasinya. Sama Ibu. Monggo Bapak Ibu. Sebentar ya, kita kembali ke layar ini dulu. Ibu Dwi, silakan Ibu. Ya, suara saya terdengar Ibuku nih? Terdengar Ibu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju Waalaikumsalam. sore.
Oke, selamat sore Baik, Ibu. sebelumnya saya mengajukan pertanyaan. Saya ingin menyapa dulu semua teman-teman yang ada di seluruh, apalagi siswa mahasiswa di sini. Semangat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, baju-baju Ji, apa kabar? Alhamdulillah, Lumayan Baju dah kalau Baju. Alhamdulillah. Nah, ya, makasih Pak, Bu. Adapun pertanyaan saya terkait tentang jurnal pembelajaran. Setiap topik ada jurnal pembelajarannya. Yang saya mau tanyakan, apakah kita menunggu validasi dulu, apakah sudah tervalid, baru bisa lanjut pelajari modul selanjutnya atau topik selanjutnya. Begitu buku ini. Oke, baik Ibu. Saya coba cek ya. Oke. Kita coba share screen ke bagian ini. Nah, jadi yang ditanya Ibu siapa barusan ya Bu Bu Dian? Dwi Siswana. Bu, ya. Dwi Nah, di Siswana. setiap ini ya, di setiap mana modul ini kan ada jurnal, betul. Iya. Jadi mana tadi? Nah, di akhir ini ya. Karena udah ada centang hijau gitu, jadi bisa lanjut. Kalau misalnya belum divalidasi ya, kita bisa nggak ke sini? Bisa Bu, ternyata Bu. Jadi Ternyata bisa sambil yang menunggu penting, validasi. ya, Oh iya. yang penting udah hijau sih Bu. Mungkin hijau itu maksudnya Ibu sudah selesai, bukan berarti udah tervalidasi ya, tapi Iya, udah iya, iya. Oh udah ya. selesai gitu. Kayaknya udah Iya. hijau. Cuman di slide sebelumnya saya stop share dulu. Nah, karena kalau terlalu detail gitu, kami juga nggak punya eh ini sih sebentar kita kembali ke slide yang ini. Ada nggak ya? Kita coba cek di sini. Nah, di sini cuman oke. Nah, kalau kita lihat di sini, Ya. di bagian ini kan ada keterangannya warna biru ya, Ibu. Iya, Tapi betul. ternyata di sebelah sini modul yang selanjutnya udah dikerjakan tuh. Artinya kita nggak perlu menunggu sepertinya jurnal yang di Iya. setiap modulnya untuk divalidasi, tapi Iya. kita menunggunya di bagian mendaftar ujian. Jadi kalau untuk mendaftar ujian, syaratnya semua jurnal pembelajaran sudah divalidasi. Tapi kalau untuk sekedar buka dan ngerjakan topik-topiknya atau menu Iya. yang lain, nggak perlu menunggu semua divalidasi. Artinya bisa diakses gitu, Bu. Apakah menjawab, Ibu? Iya, Bu, ya. Ya, Iya, terima gitu kasih, ya, Bu Bu. ya. Ya, sama-sama saya stop Ya. share. Oke, Bu Dwi, terima kasih. Kita ke Ibu Susilawati. Silakan, Ibu. Halo, Ibu. Ibu Susilawati bisa unmute, Bu. Sebentar. Coba di unmute dulu. Oke, udah. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang semua sama penjelasannya Ibu, alhamdulillah langkahnya kayak mudah ya Bu ya, nanti kita mengerjakan. Iya, Bu, Mudah-mudahan mudah juga. sekali, insya Allah. Oke, udah. Iya. Ini kemarin saya yang menjadi bingung itu ketika di grup itu semuanya mendapatkan ucapan selamat dari Universitas Jember. Saya kok belum gitu loh. Terus saya jadi bingung sendiri. Akhirnya saya menghubungi Bu Aulia pada waktu itu terkait lapor diri. Apakah diterima atau tidaknya itu bagaimana, Bu? Kok teman-teman sudah dapat, saya dapat ucapan selamat, ini gitu, Bu. Dan sampai saat ini beliaunya menjawab gini, enggak apa-apa Ibu, itu sudah tervalidasi, sudah masuk, nanti ditunggu tanggal 29. Lalu saya gini, perasaan saya ini ya Bu ya, seandainya semuanya sudah masuk ke laman PMM-nya, saya belum lapor diri itu gimana Bu? Mohon dibantu ya Bu ya. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum. posisinya Ibu Susilawati sudah klik kirim belum yang unggah-unggah itu? Sudah. Oh, sudah. Cuma kok Nah, kalau nggak ada ucapan selamat-selamat seperti ya. teman-teman itu, Bu. Ya udah, saya kasih ucapannya Bu ya. Selamat Ibu. Nggak bercanda. Jadi, kenapa teman-teman dapat ucapan selamat? Karena teman-teman mengunduh Ibu. Jadi kalau udah klik kirim tuh di situ, tapi tulisannya kecil sih warna biru, unduh bukti lapor diri. Nah, kalau itu diunduh,
itu nanti munculnya selamat Anda sudah menyelesaikan lapor diri di LPTK Ilmu Jember. Jadi itu nggak otomatis. Oh, Artinya kalau Bapak Ibu udah klik kirim tapi nggak klik unduh, nggak akan dapat ucapan selamat. Dan itu nggak masalah sama sekali. Karena ucapan selamat itu entah diunduh atau nggak akan kita minta. Gitu. Yang oh penting gitu. Bapak Ibu sudah klik kirim, maka tugas Bapak Ibu di lapor diri sudah selesai. Nanti tinggal tugas kami untuk memverifikasi datanya. Jadi Bapak Ibu tinggal tunggu aja nih. Kalau misalnya sampai hari ini masih ragu, saya udah lapor diri atau belum ya, data saya udah masuk atau belum ya. Yang penting tugas Bapak Ibu memastikan udah klik kirim berkasnya, maka tinggal menunggu kabar dari kami aja. Gitu. Jadi Ibu Susilawati sudah selesai tugasnya sampai sini. Silakan fokus belajar mandiri ya Bu ya. Ya Ibu. Makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Sekarang kita ke Ibu Dwi lagi. Ibu Dwi yang satunya lagi ya Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini Bu, kemarin pada saat lapor diri, saya itu kayak tadi itu cuma mendapat ucapan selamat, tapi saya belum mendapatkan nomor induk mahasiswa. Lah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya saya mendapatkan nomor induk mahasiswanya? Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Ibu. Kalau yang tadi bingung karena nggak dapat ucapan selamat ya. Yang ini udah dapat ucapan selamat tapi bingung juga nih karena nggak dapat NIM. Jadi NIM itu prosesnya setelah data Bapak Ibu lengkap, kami mengajukan semua data itu untuk diproses NIM-nya. Karena NIM itu nggak cuman butuh nama lengkap, tapi kita juga butuh alamat Bapak Ibu dan lain-lainnya. Karena sepenting itu gitu ya punya NIM, nggak sembarangan orang bisa punya NIM. Jadi prosesnya bisa berhari-hari. Jadi setelah kami rekap semua data lapor diri Bapak Ibu, baru kita ajukan, baru NIM-nya akan muncul. Nah, gimana cara kami dapat NIM-nya? Nanti kami yang infokan ke Bapak Ibu, kami kirimkan link untuk Bapak Ibu cek NIM Bapak Ibu masing-masing. Insya Allah tidak satu pun yang nggak akan dapat, semuanya 600 ini insya Allah akan dapat NIM. Gitu nggih, Ibu Dwi, jadi nggak bisa tidur, harus tidur nyenyak karena NIM-nya akan segera diterbitkan. Terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi, ini NIM-nya masih dalam proses Ibu. Alhamdulillah. Betul, sedang dalam proses. Oke. Sekiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Waalaikumsalam nanya Bu, Bapak. J, ini Pak. barusan saya masuk ke PMM. Apa memang untuk sertifikat pendidik itu belum keluar sekarang di aplikasi? Betul Pak, masih belum keluar. Belum siap Pak. Hmm, Insya Allah besok. berarti besok ya? J. Ya, itu aja sih Mbak. Itu Terima kasih. Pak, guys. Sama singkat sekali Pak Fitra. Bu Elsa. Enggak Bu. Ibu Ya, Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terdengar jelas Bu suara saya? Sangat jelas Ibu. Oh iya, perkenalkan ini saya dari Riau, Kabupaten Bengkalis. Ya, yang ingin jauh saya sekali. tanyakan, dalam pengisian konfirmasi data itu saya lihat ada muncul NPSN. Apakah NPSN ini diisi? Kemudian diisinya itu NPSN dari sekolah atau dikosongkan saja? Untuk pengisiannya, kalau Bapak Ibu bisa cek itu, boleh diisi. Tapi kalau misalnya tidak ketemu-ketemu gitu, udah nyari-nyari pusing, ya udah dikasih strip aja. Oh, Biar strip kami aja. yang bantu untuk carikan, G. Karena sebenarnya itu Oh. bisa kami cari di googling sih. Cuman biar kami nggak kerja buat 600 sekolah, kami minta Bapak Ibu untuk cari data itu. Tapi kalau misalnya nggak dapat, diisi strip aja. Oh, Atau misalnya kemarin ada yang nanya kalau misalnya ada keluarga yang udah meninggal, bapak atau ibu, NIK-nya diisi apa? Boleh diisi nol atau strip aja. Jadi silakan diisi yang bapak ibu ketahui aja. Kalau bapak ibu nggak tahu, boleh dikosongi. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Ibu Hera. Mungkin 15 menit lagi kali ya. Nanti Ibu Anita ini. Jadi masih ada satu materi lagi nih Bapak Ibu ya. Biar cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam Ibu Hera. Ya, mohon izin Ibu, apakah ada UKIN untuk PPG Piloting 2 ini seperti PPG sebelumnya atau tidak? Nah, pertanyaan bagus tuh. Saya lupa ya jelasin ya. Saya cuma jelasin sampai pendaftaran UKPPPG aja. Jadi nanti di UKPPPG itu apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bapak Ibu yang pertama akan mengerjakan, em, kok mengerjakan? Iya, ngerjakan sih UKIN ya, uji kinerja. Yang kedua, Bapak Ibu akan mengikuti uji pengetahuan UP. Itu yang lewat Zoom sama pengawas itu ya. Jadi dua itu Bu, UKPPPG itu meliputi UKIN sama UP. Oh iya, baik. Oke, Terima kasih, Bu. itu Ibu. Oke, sama-sama. Nanti kalau untuk juknisnya ada tuh. Jadi penjelasan UKIN itu apa aja yang diunggah, UP itu soalnya apa aja, itu ada di juknisnya. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan juknis itu di satu folder bersama dengan PPT yang hari ini sudah dipresentasikan. Jadi Bapak Ibu nanti pulangnya nggak dengan tangan kosong, kita kasih oleh-oleh materi untuk dibaca. Gitu. Baik, terima Makasih Bu Hera ya, pertanyaannya itu juga mengingatkan. Ibu Yoka, silakan Ibu. Terima kasih Bu Kunia. Assalamualaikum. Salam Ibu. Salam kenal sama untuk teman-teman semua dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Di sini Oke. saya ingin menanyakan Ibu Kuni. Yang pertama saya ingin memastikan dulu bahwa menu sertifikasi itu memang akan muncul besok gitu ya Ibu Kuni ya. Oke, betul betul Ibu. Iya. Menu PMM ya. Iya. uh-uh. Terus yang kedua saya minta dijelaskan kembali Bu mengenai cerita reflektif dan jurnal pembelajaran tadi Bu, karena ini kan penentu untuk kita maju ke tahap selanjutnya gitu ya Bu ya. Berdasarkan Betul. pengalaman piloting yang pertama kemarin mengenai yang cerita reflektif yang 300 kata, 50 karakter itu gimana maksudnya gitu Bu? Gitu ya Bu. Ya, saya coba lihatkan di sini ya Bu ya. Jadi cerita reflektif itu ada contohnya di sini sih. Mungkin contohnya ini dari pusat yang ngisi. Kita coba lihat di sini. Iya. Eh, nah, sebelah sini cerita reflektif. Nah, ini contohnya. Ini ada instruksinya dulu. Bapak Ibu guru, sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah dipelajari di topik 1. Ceritakan bagaimana prinsip ini yang dapat membantu Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran. Jadi, jawabannya Bapak Ibu inilah yang dimaksud cerita reflektif. Jadi, Bapak Ibu cerita aja dari belajar di topik ini tuh, Bapak Ibu apa sih yang bisa didapat untuk membantu pembelajarannya Bapak Ibu di sekolah itu lebih efektif. Nah, di sini tinggal ketikkan aja jawabannya langsung ya. Misalnya contohnya di sini, tentu berikut adalah refleksi mengenai prinsip understanding by design dan bagaimana penerapannya dalam merancang pembelajaran yang efektif. Di sini contohnya seperti ini. Nah, kalau karakternya sih, kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu, ini saya sudah ngetiknya berapa ratus kata dan berapa karakter ya. Bapak Ibu bisa ngetik dulu di Microsoft Word, mungkin nanti tinggal di copy terus dipaste di sini. Nggak masalah, nggak harus langsung ngetik di sini ya. Yang penting Bapak Ibu pastikan dulu mungkin karakternya pas 300 atau enggak. Ini saya coba copy, Ctrl A, saya copy. Saya coba buka Microsoft Word. Terlihat nggak ya di Bapak Ibu? Ini terlihatkah Bapak Ibu? Tidak, Bu. Belum Ibu. Word-nya. Belum. Saya share dulu. Oke, saya share. Kalau Word-nya nggak kelihatan. Oh, Word-nya kelihatan. Word-nya belum. Word-nya belum Ibu. Ini ya. Oh ya, Tapi kelihatan. kok Ya, sudah ya, kelihatan. jadi di sini kita bisa lihat Ctrl A, di sini ada tulisannya 337 kata. Oh iya, Jadi iya. karena tadi minimal 300 kata berarti ini udah memenuhi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngitung satu-satu ya, tentu itu Iya. satu kata, berikut dua kata. Tapi Bapak Ibu pusing. Kalau udah nyampe di angka 200 terus dipanggil sama anaknya lupa lagi. Hitungnya dari satu lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan ke Word atau ngetik di Word ya, nanti tinggal di Ctrl A di sini jumlah katanya sudah berapa. Gitu, karena Microsoft Word selalu jujur sama kita. Oke, Oke, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu Kuni. Yoka, nggih.
Eh, Bapak Sutrisna, silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ibu, ketika saya masuk ke PMM ya, kan pertama itu muncul halaman utama ya. Di halaman utama Betul. itu kan di paling atas itu di dashboard itu muncul nama halo, lalu diikuti dengan nama gitu ya. Tadi kan yang udah Betul. disampaikan oleh Ibu Kuni, apabila namanya tidak sesuai berarti harus ada perbaikan ya. Cuman kalau yang saya itu muncul nama sesuai dengan nama saya, cuman berulang gitu Ibu. Jadi halo Sutrisna, Sutrisna gitu. Jadi harusnya Sutrisna satu, tapi berulang gitu. Itu Oh, apakah itu nggih. ada perbaikan atau nggak usah itu? Kalau itu tidak perlu Pak, karena Tidak perlu. biasanya mereka itu mintanya ada family name. Kalau di luar tuh kan biasanya gitu ya, kalau bikin paspor tuh biasanya kalau namanya cuma satu kata, ada surname-nya, ada nama keluarga yang perlu dikasihkan tuh. Kadang kita ya udah pakai nama pertama itu diulang 2 kali. Jadi nggak perlu direvisi Pak, asalkan sudah ejaannya benar. Oke, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama Pak wabarakatuh. Sutrisna. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang terakhir ya, maaf Bapak Ibu, karena masih ada satu materi lagi, biar bisa istirahat gitu, biar bisa mempersiapkan untuk belajar mandiri. Yang terakhir berarti Ibu Iin. Silakan Ibu Iin dari PAUD. Bu Iin. Bu Iin kok tidak ada orangnya ya, cuman ada backgroundnya itu dia kemana? Iya, ini apa, Bu? Ini masalahnya saya lagi ini loh, mendengarkan sama biar kamera saya itu bisa ke situ. Jadi saya masuk ke Google. Oh, G. Ibu mau tanya Bu? Ya. G, monggo. Ya, tadi saya mau tanyanya itu mengenai membuat aksi nyata kan katanya nggak boleh pakai Canva, harus benar-benar bikin sendiri. Cuman itu saja. Saya sudah membaca alur-alurnya, insya Allah saya paham. Dan tadi Alhamdulillah. semua penjelasan itu sudah saya foto-foto gitu loh. Oke, Bu. Iya, saya foto-foto itu mengenai alur-alurnya, juga mengenai apa nanti yang akan itu saya pelajari gitu, sudah saya pelajari gitu, maksudnya gitu. Oke. Gitu, terima kasih. Ini saya tadi sudah mendengarkan, dari tadi saya belum absen sama sekali, cuman sholat aja. Saya memahami betul, apa itu, memperhatikan betul dengan apa yang telah Bu Kuni sampaikan dari Bu Christine, dan semua pertanyaan-pertanyaan saya memahami, tetapi saya juga ini ingin biar kelihatan di kamera gitu loh. Tapi masih belum ketemu, ini masih masih memperbaiki cari caranya. Tadi belum bisa backgroundnya, sudah bisa backgroundnya, tinggal kameranya. Masalahnya ini laptopnya baru. G. Ibu Iya, saya lupa terima kasih. pertanyaannya apa ya, Bu? Pertanyaannya apa ya? Bisa lupa. Gimana, Bu? Pertanyaannya aja, Bu. Saya Bentar. Ini saya ya gimana, Bu? Bertanya aja Ibu. Curhatnya itu Ibu. Oh, belum tanya, Bu. Belum tanya emang ya, Pak ya? Iya, belum ada pertanyaan tadi. Oh, belum. Oh, next saja. Ini gimana Bu Iin? Oh, Bu Iin cuma curhat aja. Oh, Bu Hanya Iin dengar cuma suaranya aja nih. Oh, curhat aja, Bu. Curhat buat intermezzo. Iya, ini gitu. Tentang tak boleh pakai Dan nggak Canva tadi Bu, sepaneng. masalah pertanyaannya. Iya. Oh, itu Kalau ya makasih Pak Junaidia. Junanda. Junanda Iya juga betul. pengen Jadi curhat juga nggak ya. boleh. Tentang Canva kalau nggak salah saya. Curhat ya, Iya. curhat. Nanti Kalau kalau di- mau curhat telepon aja ya Bapak Ibu ya. Saya ditelepon aja nggak apa-apa. Saya malam-malam juga Oke, ngangkat siap, telepon. Ibu.
surat pernyataan foto Ya rekening. betul, jadi Mana Iya. wajah Bu jadi Bu Iin nih, Iin tak ya, nampak saya. Iya, Bu iya, Iin iya. sama Bapak Ibu nggak Salam. boleh pakai Canva karena nanti tidak akan divalidasi sama pusat. Jadi jurnal itu harus langsung diketik di Microsoft Word, nanti simpan format PDF. Atau Iya. kalau Microsoft Word-nya nggak Ibu ini support tadi untuk kode langsung simpan ke PDF, disimpan biasa aja, nanti tinggal di-convert lewat Google, convert Word ke PDF begitu. Itu nggih. Terus yang terakhir mungkin untuk Ibu Dewi sama Bapak Joni, Bapak Safriyadi, Bu Nurjana, Bu Sarifa, Bu Kayadu, Bapak Rohmat, kemudian Pak Oktavianus, Bu Yoka, nanya lagi Bu Yoka, Pak Ahmad, Ibu Itfi, dan yang lain sih yang nggak bisa saya sebutkan yang raise hand. Mohon maaf karena waktunya udah habis. Nanti tanyanya japri aja. Boleh lewat WA, Ya, Bu, chat, boleh boleh. Nanti telepon. dijawab aja, Ya. Bu. Makasih. Ya, sama telepon baik, ya baik, nanti. baik, Bu. Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya. Materinya tentang abad 21, guru abad 21 itu seperti apa. Kita coba akan panggil pemateri berikutnya ya. Beliau adalah Ibu Wakil Dekan di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Apakah Ibu Anita ada di meeting, Bu? Kalau saya sih manggilnya Bu Anet, kayaknya sounds lebih English gitu katanya. Jadi saya lebih suka manggil Bu Anet. Halo Oke, Ibu. Bu Kuni. Ya, sudah terdengar suara saya? Sudah. Apakah Bu Widya juga ada di meeting, Bu? Harusnya saya Ya, manggil tadi saya moderatornya cek dulu sih nih. ada Bu. Ada ya, Bu. Oke, kalau gitu saya serahkan ke Bu Widya. Mohon maaf ada delay nih ya. Oke, monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Kuni.